Namun karena kami bertekad tidak hanya karena lomba kami mengelola kampung, maka kami tetap jalan sampai tahun ini. Nah, tidak mudah untuk bertahan karena namanya kegiatan sosial itu membutuhkan tekad bulat dari hati. Tidak bisa hanya panas-panas tai ayam. Perkenalkan, nama saya Yaning Mustikaningrum. Saya sebagai Ketua PKK RT 9 RW 3 Simomulyo Baru Surabaya dan juga sebagai Koordinator Kampung Sayur Surabaya. Profesi saya sebagai guru SD di SDN Jepara 1 Surabaya. Awal Kampung Songo ini adalah pertama kalinya kampung yang sangat kotor, kurang tertata, kurang hijau, kurang rapi, dan kurang indah. Nah, pada tahun 2013 di kampung kami ada pemilihan RT. Saya diajukan untuk mencalonkan diri sebagai ketua RT dan alhamdulillah terpilih. Dari situlah saya mulai berpikir apa yang harus saya lakukan untuk mengubah kampung Songo ini menjadi kampung yang berbeda. Angan-angan saya kampung ini menjadi kampung yang hijau, bersih, rapi, indah, dan sehat. Oleh karena itu saya mencari beberapa referensi. Di antaranya saya berkunjung ke Jambangan, kemudian ke Tembok Dukuh. Di sana ada kampung yang sangat hijau, bersih, rapi. Nah, dari situlah saya terinspirasi untuk membuat kampung saya paling tidak berubah, walaupun tidak seperti Jambangan. Awal mula apa yang harus saya lakukan? Saya mengumpulkan beberapa orang ibu kader-kader PKK, saya ajak berbicara. Yang pertama adalah saya mengajak untuk mengumpulkan sampah kering. Sampah kering itu kemudian kami kelola, ada yang dibuat kerajinan, keterampilan, pot atau didaur ulang untuk baju, yang lain bisa kita jual. Nah, dari hasil penjualan itu, dari hasil penjualan sampah kering tersebut, kami khususkan hanya untuk membeli pot dan tanaman. Pot dan tanaman itu kami berikan masing-masing kepada warga selama 1 tahun. Kemudian di tahun 2014 kami mengikuti lomba yang namanya MDS, Merdeka dari Sampah. Bersyukur di tahun itu kami mendapatkan predikat kampung pemilahan sampah terbaik. Namun jangan dikira itu semudah membalik telapak tangan. Perjuangan itu betul-betul sulit, rumit, keras, dan penuh dengan ujian-ujian yang dicemooh, yang dihina, yang dibully. Namun kami dan para kader lingkungan tetap teguh untuk mengatur, mengelola, membuat lingkungan ini menjadi lebih maju. Demikian seterusnya kita tetap ikut lomba sampai ke Green and Clean dan SSC. Sekian tahun lomba hanya menang 2 kali, yaitu tahun 2014 dan tahun 2017. Namun karena kami bertekad tidak hanya karena lomba kami mengelola kampung, maka kami tetap jalan sampai tahun ini. Nah, tidak mudah untuk bertahan karena namanya kegiatan sosial itu membutuhkan tekad bulat dari hati. Tidak bisa hanya panas-panas tai ayam. Akhirnya pada tahun 2021 bulan Juli, DKPP Surabaya mengadakan program yang namanya Kampung Sayur. Ada 11 kampung sayur di Surabaya dan termasuk kami salah satu kampung yang mewakili di Surabaya Barat. Tidak mudah lagi karena kami bukan petani, kami orang biasa yang belum tahu ilmu pertanian.
tetap dibimbing oleh Dinas DKPP, namun masih banyak hal yang kami belum tahu. Sehingga sampai saat ini, sampai hari ini, kami di Kampung Songo beserta warga, Pak RT dan semua lembaga yang ada di sini tetap konsisten belajar untuk menjadikan kampung ini bersih, hijau, indah, dan ditambah lagi menjadi kampung mandiri dalam mengelola Kampung Sayur Surabaya. Harapan saya semoga Kampung Songo ini seluruh warganya mau untuk membuat ketahanan pangan dengan menanam sayuran yang mereka inginkan. Misalnya terong, kubis, cabai, kemudian sawi, pakcoy, bayam merah, kangkung, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena kalau masing-masing rumah mau menanam tanaman-tanaman tersebut, maka tidak menutup kemungkinan akan menambah income keluarga atau paling tidak meringankan beban keluarga tersebut. Apalagi sudah 2 tahun ini kita pandemi, di mana semua lini akan terganggu dengan adanya pandemi. Oleh karena itu, saya terima kasih kepada Dinas DKPP yang telah membina kami untuk menjadikan kampung kami menjadi bagian dari Kampung Sayur Surabaya. Tindak lanjut Kampung Sayur ke depannya, ini kan belum semua warga Mas menanam. Lanjutannya adalah kalau semua warga sudah menanam, itu baru kita katakan kita sukses untuk membina Kampung Sayur. Harapan saya kalau bisa jangan hanya dimakan sendiri. Hasil dari Kampung Sayur ini kalau bisa dijual. Buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Kampung Sayur, bisa cek di IG KS_Simo Mulyo Baru, atau bisa langsung menghubungi di alamat kami Simo Mulyo Baru Blok 2C nomor 14 dengan nomor WA 085843491415. Terima kasih telah tonton video ini, semoga menginspirasi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel YouTube Tunas Hijau ID.